Halo, berjumpa kembali di channel saya MF Bird Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pakan alternatif untuk ikan lele dengan minim biaya atau bahkan free atau gratis. Banyak peternak lele mengeluhkan tentang membengkaknya anggaran untuk membeli pelet lele yang cukup mahal. Sekarang mungkin di kisaran 12 sampai 13.000. Beda kota mungkin beda itu. Nah, di sini mumpung musim hujan, biasanya saya itu sering mencarikan lele saya bekicot atau siput. Kenapa saya memilih itu? Karena pada bekicot itu daging dan kotorannya cukup banyak. Kotoran itu dalam artian jeroannya atau organ dalamnya. Dan itu semua dimakan oleh lelenya. Ini pertama-tama saya akan merebus air. Rebus air tanpa dikasih apa-apa, air saja. Tunggu hingga mendidih. Sebenarnya ini kayak video ini udah bisa ini, tapi saya pengen yang mendidih. Tunggu hingga benar-benar mendidih. Nah, ini sudah mulai banyak gelumbungnya, sebentar lagi akan mendidih airnya. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu kita tuangkan ke bekicotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siramkan secara merata. Bisa pakai alat bantu untuk mengaduknya agar tercelup semuanya atau terendam. Ini air panas ini hanya untuk mematikan, jadi nanti bagian jeroan atau organ dalamnya itu tidak mencengkram pada ini ujung cangkang yang lancip ini. Jadi nanti kita keluarkan bisa dengan mudah. Ini pun tidak perlu lama, cukup direndam, sudah mati, nanti ditiriskan airnya. Nanti kalau kelamaan, nanti saat nyutek atau mengambil itu hitam-hitamnya ini akan lunak dan sobek sehingga tidak bisa keluar isinya perut dari bekicot ini. Nah, ini tutorial atau cara mengeluarkannya. Di sini saya menggunakan alat bantu berupa kawat yang saya bengkokkan ujungnya. Nah, itu tujuannya untuk mencongkel. Tapi ini tadi saya setelah merendam itu, saya kebetulan ada tamu, lalu saya diamkan agak lama, ternyata menjadi keras. Tapi jika setelah disiram air langsung dicongkel, itu akan sangat mudah. Ini tadi kesalahan saya tinggal dulu, jadi itu cukup susah malahan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Anggap saja ini tutorial untuk yang tidak ingin kolamnya terkotori oleh pecahan cangkang. Kan biasanya orang-orang itu hanya memukul cangkangnya, dipecahkan lalu dimasukkan. Tapi nanti saya juga akan melakukan itu karena ini terlanjur mengeras dan susah dikeluarkan. Sayang kalau cuma dibuang, sudah terlanjur dibunuh juga. Nanti malah mubazir jadinya. Ini masih saya pilah-pilah mana yang bisa dan mana yang tidak. Nah, itu kan hanya item-itemnya saja yang keluar, jeroannya malah menempel keras di bagian ujung cangkangnya. Nanti saya akan pecahkan. Sebenarnya enak kalau pakai cara direbus ini, disiram air panas ini. Kolam bersih dari pecahan cangkang, dan jika lelenya itu masih kecil nanti bisa dicacah terlebih dahulu. Disesuaikan saja sama ukuran mulutnya. Nah, itu biasanya ditancap gitu, ditarik langsung keluar itu, tapi ini terlanjur mengeras. Tadi saya tinggal kurang lebih 1 jam, ada yang ke rumah tadi soalnya.
Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari MF Bird Farm. Nah, itu susah semuanya. Besok lain kesempatan akan saya bagikan cara yang benar dengan metode disiram air panas ini. Biasanya sangat-sangatlah mudah. Karena cukup susah, akhirnya saya memilih untuk memecahkan cangkangnya, atau opsi lainnya ya seperti ini. Ini begitu saya pukul, itu kan cangkangnya pecah, keluar semua organnya. Nah itu kan lumayan, itu segitu buat makan lele satu udah kenyang, itu udah besar. Kalau misal lelenya masih berukuran sekitar 10 sampai 15 cm atau 15 cm ke 20 cm itu bisa dikecil-kecilkan, terutama pada bagian hitam-hitamnya yang keras itu. Nah itu dipotong-potong seperti video itu, disesuaikan sesuai mulut si ikan. Setelah itu tinggal dimasukkan ke kolam. Sayang di video tidak nampak seperti aslinya di bawah ikannya sangat ramai menyambut bekicot yang saya jatuhkan ke kolam, pada berebut itu. Ini ada sisi positifnya juga di sini. Misal kita sama-sama memberi setiap hari itu 1 kilo bekicot di kolam A dan 1 kilo pelet di kolam B. Nanti dapat dilihat hasilnya setelah 1 minggu. Dapat Anda kuras kolamnya, akan terlihat lebih besar atau cenderung merata besar yang diberi makan bekicot. Kalau pelet itu ya besar sih besar, tapi agak lama pertumbuhannya. Keunggulan lainnya, airnya itu tidak berbau dan tidak berubah warna. Misal hijau ya udah tetap hijau, karena ini makanan alami, jadi tidak berpengaruh pada airnya, tidak membuat buruk. Tapi juga harus ditakar, jangan terlalu banyak. Semua hal yang berlebih itu pasti tidak baik. Begitu pula dengan pakan alternatif ini, jika terlalu over memberinya dan tidak habis dimakan ikan, maka itu akan menjadi bangkai di dalam air, kemudian ya tetap merusak air. Makanya harus dikira-kira sesuai jumlah ikan atau daya makan ikannya itu seberapa, dikira-kira saja. Lumayan ini bisa menghemat pakan. Kita hitung-hitung cuma memberi pakan lele 1 bulan sampai ukuran 15 cm misal. Terus setelah itu kita besarkan tanpa dengan pelet, hanya dengan bekicot ini. Insya Allah pada bulan kedua atau pada usia 2,5 bulan nanti lele udah besar-besar dan besarnya itu merata. Badannya pun kenceng itu, badannya itu padat. Sekian video yang dapat saya bagikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya. Thank you.